Kalau kita bicara kata spiritual, spirit itu semangat, sementara ritual itu adalah disiplin. Ketika kita sholat berarti kita disiplin dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Otomatis ada jadwal-jadwalnya. Tidak bisa kita sholat asar di waktu sholat zuhur kecuali kita jamak. Kita sholat subuh ya pas azan gitu. Setelah azan kita sholat. Nggak bisa kita sholat subuh di waktu maghrib misalkan. Ada jadwal-jadwal, itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara spiritual finance, jadi kan tadi sudah ada kata spiritual, sekarang bicara finance-nya, bicara uang, ya bicara angka, ya 1, 2, 3 kan gitu, seperti itu. Lalu kalau kita gabungkan kata spiritual sama finance, berarti apa? Ilmu yang mempelajari tentang angka-angka yang berhubungan dengan semangat memahami, kita paham, kita tahu, dan kita sadar. Persoalannya gini, saya yakin yang namanya kita kalau bicara angka-angka, matematika khususnya, sudah tahu dari sejak SD, sudah paham integral, parsial, dan segala macam. Pertanyaannya adalah kenapa kita tidak sadar? Mereka paham, mereka tahu angka, tapi nggak sadar. Kalau orang yang sadar, yang istilah itu melek keuangan, sadar keuangan, itu insya Allah walaupun mungkin secara aset realnya sedikit, minimal secara mentalnya dulu dia kaya. Nah, contoh begini, pernah dengar Who Want to be Millionaire? Iya. Nah, itu kan ada seorang tukang koran yang dia cuma bisa baca dan segala macam, suatu hari ikut dan menang dapat 500 juta. Ya. Kira-kira kalau tidak setelah 6 bulan kemudian dia ditanya, kira-kira uang 500 juta, ya, 500 juta itu masih ada di tangannya atau tidak? Kira-kira masih ada nggak? Dan ternyata setelah ditanyakan memang pertama karena dia anak baik, dia itu berbakti pada ibunya, si uang ibunya, itu satu. Yang kedua, selama ini yang membiayai kakaknya adalah berarti dia balikin uang utang sama kakaknya. Yang ketiga, ini yang menarik, dia ajak teman-teman dia itu nginep di hotel 3 hari 2 malam, fun di situ, ya kan? Sudah mulai berkurang. Kira-kira ya mungkin sisa di kantong itu 200 juta. 200 juta. Lalu dia ingin kuliah. Dia mau kuliah selama 5 tahun atau 4 tahun. Bisa nggak? Tetapi kalau dia punya mental accounting, bisa. Posisinya seorang loper koran, cari sekolah yang biasa, itu kan, dia cari beasiswa, kan bisa mental accounting, dia bisa sekolah, kuliah sampai selesai. Tetapi kalau mentalnya ada mental orang kaya, tadi tanda petik orang kaya dadakan, mau 200 juta, mau 1 miliar, habis. Berapa banyak hari ini kita lihat orang-orang dapat lotre, paling cuma maksimal 6 bulan lah. Setelah itu ke nol lagi. Karena apa? Mentalitasnya tidak ada. Bahwa sebenarnya uang itu bukan di hati, cuma di tangan saja. Kita dikasih amanah sama Allah, sama Tuhan, bahwasanya ini untuk kita kelola. Jadi kalau memang ada yang mengatakan uang gaji buat dihabiskan, memang dihabiskan. Tinggal pertanyaan dihabiskan kemana? Apakah ke yang mudarat atau yang baik atau apa? Kira-kira seperti itu. Jadi kita balik lagi ke bicara spiritual finance, berarti apa? Ilmu yang mempelajari semangat, tahu, paham, dan sadar bagaimana angka-angka itu bekerja buat dia, gitu kan. Lalu disiplin menjalankannya. Dan satu lagi, dia tidak melanggar etika. Agama apapun pasti ada rambu-rambu, ya, sehingga kita paham siapapun orang itu. Kan kita melihat gini, kok dia ibadahnya bagus gitu kan, tapi kok dia miskin. Ada orang yang biasa-biasa saja, dia kaya dan segala macam gitu kan. Persoalannya adalah spiritualitasnya seperti apa. Bukan masalah ibadahnya. Kalau bicara ibadahnya, saya yakin banyak sekali teman-teman kita yang rajin segala macam, itu kuat sekali. Tapi bagaimana spiritualitasnya? Makanya ketika kita bicara misalkan Allahu Akbar, itu kan kita mengangkat tangan. Apa sih, apakah cuma sekedar syariatnya saja? Apakah ada pemaknaannya? Nah, spiritual finance itu lebih pada pemaknaan. Jadi angka teknis akan kita jelaskan, kita jabarkan, tetapi menyadari posisi kita di mata Allah, posisi kita tentang uang. Misalkan begini, apa sih bedanya antara aset sama liability? Utang sama harta. Itu saja kalau kita tidak bisa mendefinisikan secara jelas, kita akan kiamat finansial.